Namun sayangnya ya, impian anak bangsa lagi-lagi harus gugur di saat itu. Tiba-tiba muncullah perintah dari Presiden IR Soekarno untuk tidak melanjutkan keikutsertaan Indonesia dalam Piala Dunia 1958 itu. Karena menurut Presiden IR Soekarno, kalau Indonesia sampai bermain melawan Israel, maka sama saja. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, berita paling hangat yang ada di negara kita saat ini. Hangat sekaligus sedih. Ini berita tentang FIFA menghapus Indonesia dari status tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Rumor yang beredar itu bermacam-macam. Ada yang bilang ini gara-gara Indonesia menolak Israel. Ada lagi yang mengatakan kalau ini pertimbangannya gara-gara kasus Kanjuruhan. Entah mana yang benar, tidak ada yang bisa memastikan. Kalau kita lihat warganet bersiteru, itu semuanya mengarah kepada beberapa tokoh yang dianggap membuat perhelatan Piala Dunia U23 di Indonesia ini jadi gagal karena mereka membuat pernyataan yang berhubungan dengan penolakan terhadap Israel. Yang dimana ya para netizen menganggap kalau itu hanya sebuah taktik politik atau taktik cari muka katanya. Nah, namun di samping itu di media-media itu tidak ada satupun yang memberitakan tentang FIFA menyebutkan persoalan penolakan Israel. Jadi di sini bisa dikatakan beritanya itu masih tergolong abu-abu. Lalu banyak juga beredar video yang menggambarkan bagaimana frustasinya para Garuda Muda serta para pecinta sepak bola tanah air yang kecewa akan kejadian ini karena dianggap impian yang selama ini mereka tunggu-tunggu yang hampir terwujud harus gagal atau harus kandas. Namun tidak jarang juga sebagian masyarakat yang mengatakan sebenarnya nggak perlu seberlebihan itu katanya. Karena kalau memang mau main di Piala Dunia U20 harusnya lebih keren kalau jalur kualifikasi, bukan jalur slot sebagai tuan rumah, katanya kayak gitu. Ya entah mana nih yang benar ya. Gua sebagai penikmat atau penonton gitu ya, hanya bisa melihat hal ini ya sebagai mata awam aja gitu ya, nggak bisa banyak menilai. Lalu geng, kalau kita berbicara tentang Piala Dunia, pasti kalian bertanya-tanya, apakah Indonesia sebenarnya pernah menjadi salah satu klub yang bermain di ajang paling bergengsi atau ajang nomor 1 dunia ini? Jawabannya, pernah. Dan apakah kejadian atau isu penolakan pemain atau atlet Israel di Indonesia ini baru pertama kali terjadi? Jawabannya enggak. Ini adalah kali kedua yang dimana penolakan terhadap Israel itu terjadi di Indonesia. Sebelumnya sudah pernah, dan ini berhubungan dengan sepak bola juga. Dan ya ini membuat gue tuh agak dejavu gitu, karena gue pernah membaca tentang sejarahnya. Bagaimana nih cerita selengkapnya tentang dihapusnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 ini? Serta gue juga bakal bercerita sepak terjang Indonesia ketika masuk Piala Dunia dan juga hubungannya dengan penolakan Israel. Langsung aja kita bahas di sisi lain. Kita bahas satu persatu, kita bahas dulu ya kegagalan atau dihapusnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun 2023 ini. Jadi geng, pada awalnya Indonesia ini telah mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun 2019 lalu. Dalam hal ini, Indonesia tadinya bersaing dengan Brazil dan Peru, tapi pada akhirnya Indonesia lah yang terpilih. Namun, rencana tersebut harus tertunda gara-gara COVID-19. Dan di tahun 2023 ini, kesempatan yang sudah ada di depan mata tersebut hampir saja terjadi. Semenjak ditundanya Indonesia sebagai tuan rumah di tahun 2019 gara-gara pandemi, itu Indonesia telah berupaya meningkatkan sarana dan
juga prasarana guna mendukung pelaksanaan ajang Piala Dunia U20 tersebut. Jadi benar-benar persiapannya itu udah sangat-sangat matang. Dan juga sebagai tuan rumah, Indonesia walaupun kalah di kualifikasi tapi diberikan slot untuk bermain di Piala Dunia U20 ini. Jadi persiapan dari timnas U20 Indonesia juga nggak main-main gitu ya. Selama 3 tahun mereka benar-benar berdarah-darah habis-habisan latihannya. Piala Dunia U20 tahun 2023 ini akan berlangsung pada 20 Mei sampai dengan 11 Juni tahun 2023. FIFA bahkan telah meluncurkan nih geng, logo resmi Piala Dunia U20 tahun 2023 yang akan digelar tadinya di Indonesia. Logo resmi ini mewakili semangat Indonesia dan semangat kebangkitannya di dunia sepak bola yang indah. Dan logo tersebut terinspirasi oleh warna bendera nasional Indonesia, laut biru yang mempesona dengan keindahan alam yang ada di semua kepulauan Indonesia. Terdapat juga mahkota sebagai lambang yang mewakili hasrat global untuk permainan sepak bola di berbagai benua. Jadi makna dari logonya tuh kayak gitu. Nah tadinya nih geng ya, kalau aja Indonesia jadi sebagai tuan rumah nih, nggak di cancel gitu ya, itu udah ada beberapa venue yang sudah dipersiapkan. Yang pertama itu udah pasti Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta. Lalu ada Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung. Lalu ada lagi Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya dan Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar. Lalu ada Stadion Manahan di Surakarta dan juga Stadion Jakabaring di Palembang. Sementara di saat itu, baru ada 10 tim dari total 24 tim yang sudah memastikan akan tampil di Piala Dunia U20 ini. Timnas-timnas ini berasal dari, yang pertama ada tuan rumah Indonesia, terus ada Republik Dominika, Guatemala, Honduras, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Israel, Italia, dan Slovakia. Lalu kemudian bahkan Indonesia sudah mempersiapkan soundtrack gitu ya, musik official untuk menyambut Piala Dunia U20 ini. Pada hari Jumat tanggal 24 Maret tahun 2023, teaser soundtrack resmi Piala Dunia U20 yang dinyanyikan oleh grup musik World Genius dan juga 3 penyanyi muda yaitu Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolia yang berjudul Glorious itu sudah dipublish oleh pihak FIFA. Lalu, di dalam perjalanan dengan persiapan yang sudah matang, tiba-tiba isu pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 merebak di segala sektor media. Jadi di saat itu benar-benar ya masyarakat negara kita tuh jadi deg-degan, ketar-ketir ya kan. Ini isunya bener apa enggak gitu. Karena di media-media udah mulai disebutkan tentang ya dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah. Lalu tiba-tiba isu ini semakin diperkuat dengan dihapusnya lagu Glorious tadi oleh FIFA dari situs resmi mereka. Di situs resminya itu menampilkan artikel tentang lagu Glorious sudah tidak bisa diakses lagi. Tulisannya itu, "Oops, we are sorry, this page cannot be found." Jadi bisa dipastikan kalau lagu tersebut sudah di take down alias sudah dihapus dari situs resmi tersebut. Bertepatan dengan penghapusan lagu Glorious dari situs resmi FIFA, bisa dipastikan kalau drawing atau undian Piala Dunia U20 juga dikabarkan batal digelar. Hal ini juga ikut dibenarkan oleh anggota Komite Eksekutif Exco PSSI yang bernama Bapak Arya Sinulinga. Beliau membenarkan kalau drawing Piala Dunia U20 tahun 2023 di Bali itu batal dilaksanakan sesuai jadwal semula. Hal ini kemudian menjadi sebuah perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat dan juga sampai-sampai Presiden Joko Widodo buka suara tentang hal ini. Lalu kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret tahun 2023, Presiden Jokowi itu mengutus Ketua PSSI yaitu Bapak Erick Thohir untuk mencari jalan keluar atas isu ini atau permasalahan ini. Yang artinya di saat itu berarti Indonesia memang sudah serius akan dihapus statusnya sebagai tuan rumah. Tidak butuh waktu lama, Pak Erick Thohir pun langsung berangkat untuk bertemu dengan pihak FIFA yang ada di Qatar pada malam harinya. Pada hari Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023, Presiden PSSI yaitu Pak Erick Thohir itu bertemu dengan Presiden FIFA yaitu Giovanni Vincenzo Infantino. Dan dari hasil pertemuan Pak Erick Thohir inilah dapat dipastikan kalau Indonesia benar-benar di-cut
alias dibatalkan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Menurut FIFA, alasan mereka menghapuskan atau membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah adalah karena kondisi di Indonesia yang tidak kondusif katanya. Nanti gue bakal ngebahas nih ya tentang pernyataan FIFA ini yang dimaksud tidak kondusif tuh apa gitu. Lalu pada malam harinya setelah bertemuan dengan Pak Erick Thohir, barulah situs resmi FIFA itu mengumumkan kalau Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Dan bahkan Pak Erick Thohir sempat mengupdate sebuah kata-kata yang menurut gue ini cukup menyentuh gitu ya. Di dalam postingannya ini dia menyebutkan, "Kita harus tegar, saya minta semua pencinta sepak bola tetap berkepala tegak atas keputusan berat FIFA ini. Sebab saya berpendirian, karena itu ini saatnya kita harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras untuk melakukan transformasi sepak bola menuju sepak bola bersih dan berprestasi." Dan juga Pak Erick Thohir ya mengatakan kalau beliau sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi keputusan ya tetap bulat, Indonesia tidak jadi menjadi tuan rumah. Dan kalian harus tahu geng, kerugian Indonesia akibat pergelaran Piala Dunia U20 dibatalkan di Indonesia itu menurut Pak Sandiaga Uno nih ya sebagai Menteri Manparekraf, dia mengatakan kerugiannya itu mencapai 3,7 triliun. Bayangkan tuh geng, sia-sia tuh duit ya. Padahal kalau dibagi-bagiin ke rakyat miskin yang kurang mampu, pengangguran untuk membuka lapangan kerja baru, kayaknya Indonesia bakal sejahtera. Tapi ya gitulah ya, lebih memilih untuk terbuang sudah gitu. Lalu rumornya Indonesia akan digantikan oleh Peru sebagai tuan rumah, karena memang kandidat dari 3 sebelumnya yaitu Brazil, Peru dan juga Indonesia, itu yang paling kuat menggantikan Indonesia adalah Peru. Dan dibalik semua itu ada juga rumor lain yang mengatakan kalau sebenarnya ya pergelaran ini akan berpindah ke Argentina, katanya sih gitu. Lalu gue juga nggak tahu nih, akhirnya Piala Dunia U20 ini akan diselenggarakan di mana? Karena di saat gue syuting ini ya beritanya belum keluar, katanya tuh ya beberapa hari ke depan baru diumumkan. Mungkin ketika ini tayang ya sudah ada keputusan Piala Dunia U20 tahun 2023 akan diselenggarakan di negara mana? Kalian boleh tinggalkan komentar di bawah, geng. Lalu apa isunya nih? Kenapa bisa dibatalkan? Berbagai isu liar yang berada di tengah-tengah masyarakat itu benar-benar membuat kita pusing ya. Setiap kali kita lihat timeline media sosial kita, pasti beritanya tentang permasalahan ini. Salah satu isu yang sangat kuat dan sedang diperdebatkan di Indonesia adalah tentang adanya isu penolakan atas kedatangan timnas Israel yang berpartisipasi serta sudah lampu hijau kalau mereka akan ikut di dalam Piala Dunia U20 tahun 2023 ini. Namun, isu tersebut ya sebatas isu. FIFA sudah menjawab alasannya kenapa mereka tarik diri dari pergelaran Piala Dunia U20 yang ada di Indonesia. Mereka mengatakan kalau ya Indonesia ini tidak kondusif. Nah, makna dari tidak kondusif ini ya ambigu ya geng ya, karena terlalu luas. Tapi ada orang yang memperkirakan kalau ini gara-gara kasus Kanjuruhan kemarin. Lalu bagaimana dengan penolakan Israel? Apakah ini menjadi salah satu alasannya? Kalau di sini kita lihat ya, ada beberapa pihak yang memang menolak Israel ikut di Piala Dunia U20 tahun 2023 yang akan diselenggarakan di Indonesia harusnya. Sempat ada demo atau aksi demo 203, terus juga di sana para pendemo tersebut menolak kedatangan timnas Israel menginjakan kaki mereka di Indonesia katanya. Nah, di dalam hal ini agak sedikit konyol juga ya. Kabarnya para penolak Israel ini mengatakan mereka nggak masalah dengan pergelaran Piala Dunia U20 asalkan nggak ada Israel. Nah di sini kan kita harus mikir juga ya, FIFA ini kan bukan milik Indonesia. Ya memang mungkin kita tidak senang dengan suatu kaum, tidak senang dengan sebuah negara yang kita anggap negara ini menjajah saudara kita dari negara lain gitu ya. Tetapi ya sepak bola tetaplah sepak bola, tidak bisa dikaitkan dengan ya peperangan yang ada di negara manapun sebenarnya. Nah namun di dalam hal ini para pendemo ini meminta kehadiran timnas Israel itu ya ditolak aja karena negara tersebut dianggap masih menjajah Palestina, bahkan masih sering membunuh anak-anak Palestina, katanya kayak gitu. Sebagai umat muslim nih geng ya, gue tuh sempat berpikir apakah ini penolakannya ya hanya berasal dari umat muslim gitu kan, karena Palestina dianggap sebagai saudara seiman yang sekarang dijajah oleh Israel gitu ya. Ternyata tidak hanya masyarakat muslim. Penolakan juga datang dari Bali, yaitu langsung dari Gubernur Bali yang bernama Iwayan Koster. Serta juga kabarnya Gubernur Jawa Tengah yaitu Pak Ganjar Pranowo juga ikut menolak kehadiran Israel. Kabarnya kayak gitu. Kalau gue salah koreksi nih ya di kolom komentar.
sebentar. Terkhusus untuk Gubernur Bali itu bahkan sampai mengeluarkan surat tentang penolakannya terhadap Israel. Di dalam surat bernomor T00426/11470/secret, Pak Wayan Koster ini melarang Israel bermain di Bali, tepatnya di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar. Terus dia juga mengajak masyarakat Bali berdoa agar FIFA berlaku adil dengan mencoret timnas Israel dari Piala Dunia FIFA U20. Karena ini berkaca dari kasusnya Rusia juga dicoret. Nah, jadi pertanyaan tuh bagi masyarakat kita, kok Israel nggak berani dicoret gitu. Nah, lalu Pak Ganjar Pranowo juga ikut menolak Israel untuk bermain di Jawa Tengah. Lebih tepatnya yaitu di Stadion Manahan dan Surakarta, yang mana ini telah menjadi salah satu venue kompetisi sepak bola level junior tersebut. Nah, namun di dalam hal ini Pak Ganjar juga mengaku kecewa dengan keputusan FIFA karena persiapan untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 sudah dilakukan sejak lama dan ini benar-benar menyakitkan untuk Indonesia. Lalu kemudian Pak Ganjar Pranowo beralasan mengapa dia menolak Israel karena sikap dan dukungan dia terhadap Palestina, katanya. Nah, di dalam hal ini statement beliau ini gue bacain ya. Sehingga penyelenggaraan Piala Dunia U20 bisa dilakukan tanpa mengorbankan komitmen panjang kita untuk mewujudkan Palestina merdeka serta tetap menjaga kedamaian sosial politik di dalam negeri Indonesia agar diupayakan langkah-langkah terobosan bersama tanpa kehadiran Israel, katanya. Selain itu, beliau juga mengatakan kalau ingin menjadikan amanat Presiden RI Indonesia yaitu IR Soekarno sebagai alasan lain penolakan Israel. Apa itu amanat dari Presiden RI pertama, Pak IR Soekarno? Apakah IR Soekarno anti-Israel? Apakah kejadian penolakan tim sepak bola Israel pernah terjadi? Nah, sekarang nih kita masuk ke dalam pembahasannya, yang dimana bisa dikatakan Indonesia mengulang sejarah. Tapi sebelum kita membahas tentang amanat Presiden pertama Indonesia, IR Soekarno, tentang sepak bola yang berhubungan dengan tim Israel, kita bahas dulu nih sepak terjang timnas Indonesia di Piala Dunia. Yang kabarnya Indonesia ini pernah tercatat ikut di dalam ajang Piala Dunia. Tim Indonesia memang benar pernah mengikuti Piala Dunia, namun hanya satu kali. Dan itu juga pada tahun 1938, udah sangat-sangat lama. Piala Dunia FIFA tahun 1938 sendiri adalah Piala Dunia FIFA yang ketiga, yang mana ini diselenggarakan di Prancis di saat itu pada tanggal 4 Juni sampai dengan 19 Juni tahun 1938. Pada tahun 1938 tersebut, Indonesia itu masih menjadi negara jajahan Belanda dan memakai nama Dutch East Indies untuk bermain di Piala Dunia. Tim Indonesia di bawah naungan kolonial Belanda ini itu terdiri dari berbagai macam ras dan suku. Ada yang dari Jawa, ada dari Maluku, keturunan Tionghoa, Indo-Belanda, dan juga dari suku-suku lainnya. Sekarang gue sebutin satu persatu nih nama-nama pemainnya di saat itu. Yang pertama itu ada Mo Heng Tan, lalu ada Frans Hukon, lalu ada Jack Samuels, Ahmad Nawir ini sebagai kaptennya, lalu ada Frans Ming, Sultan Anwar, Tan Hong Jin, Ishak Patiwael, Hans Taihutu, Sufarte Sudjarmadji, dan juga Henk Zommers. Nah, itu dia tuh pemain-pemain Indonesia pada zaman dahulu yang mewakili Indonesia ke Piala Dunia. Mereka ini adalah tim yang terkumpul dalam Netherlands Indisch Football Unie atau disingkat dengan NIVU, NIVU bacanya. Nah, ini bisa dimaksudkan dengan Persatuan Sepak Bola Hindia Belanda. Nah, mereka ini diakui oleh FIFA keberadaannya, walaupun ya statusnya sebagai penjajah di saat itu. Nah, ternyata saat itu telah berdiri juga sebuah asosiasi bentukan pribumi, yaitu Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia alias PSSI, yang mana ini terbentuk pada tanggal 19 April tahun 1930 di Yogyakarta. Dan juga ada asosiasi lain yang dibentuk oleh keturunan Tionghoa asal Indonesia yang bernama Huanan Football Bond atau disingkat dengan HNVB.
Di kala itu, Indonesia ini masih tercatat sebagai negara Asia pertama yang lolos ke ajang sepak bola paling bergengsi dan nomor 1 di dunia ini. Namun, kualifikasi Piala Dunia di zaman itu tuh berbeda banget ya dengan zaman sekarang. Lalu pada zaman dahulu nih geng ya, beberapa benua yang belum pernah berpartisipasi di Piala Dunia tahun 1930-an akan diberikan undangan untuk mewakili benuanya. Termasuk saat itu benua Asia yang belum pernah menjajal panggung Piala Dunia sejak pertama kali digelar. Pada awalnya nih, perwakilan dari benua Asia itu bukan dari Indonesia, tapi justru dari Jepang. Namun pada tahun 1937 Jepang ini terlibat dalam Perang Asia Timur sehingga mengundurkan diri dari Piala Dunia. Timnas Indonesia menggantikan Jepang dan langsung lolos ke babak putaran final Piala Dunia 1938 tanpa harus melewati babak kualifikasi terlebih dahulu. Wah, ini murni hoki nih. Walaupun di saat itu Timnas Indonesia lolos tanpa adanya kualifikasi, namun Timnas Indonesia di saat itu sangat-sangat kewalahan karena para lawannya itu tidak bisa dilewati dengan mudah. Semua dari mereka itu jago-jago. Karena Indonesia ini menggantikan Jepang, jadi Indonesia itu langsung bypass gitu loh geng. Dan ngerinya adalah untuk pertama kali pertandingan setelah bypass itu, Indonesia langsung bertemu dengan lawan yang jago, yaitu dari Hungaria yang mempunyai sebutan The Mighty Magyars. Pertandingan ini digelar di Velodrome Municipal Reims, Prancis dan dipenuhi oleh 4.000 penonton pada tanggal 5 Juni 1938. 4.000 penonton loh, bayangin. Tetapi di dalam hal ini Indonesia harus menanggung kekalahan, yang mana Indonesia di saat itu dilatih oleh Johan Mastenbroek harus kalah 0-6 melawan Hungaria. Gila, poinnya bener-bener ngebantai geng. Di saat itu Timnas Indonesia kebobolan 4 gol di babak pertama dan ditambah 2 gol di babak kedua. Pada saat itu, sistem Piala Dunia itu masih menggunakan sistem gugur sejak pertandingan pertama. Alhasil, Indonesia pun di saat itu langsung tersingkir setelah kalah melawan Hungaria. Setelah menelan kekalahan tersebut, ternyata ada sebuah pengakuan dari skuad Indonesia yang di saat itu masih bernama Hindia Belanda. Nah, pengakuan ini mereka ungkapkan ketika mereka kembali ke Hotel Dui Noord yang ada di Belanda. Dilansir dari Java Post yang di saat itu masih milik Belanda, para pemain Hindia Belanda atau pemain Indonesia ini mengaku kalau mereka menerima kekerasan dan permainan orang Hungaria disebut curang katanya. Udah gitu pemain dari Indonesia juga mengaku kalau bola yang digunakan terlalu lembek. Nah mungkin ya kaki pemain Indonesia di saat itu ya pasnya nendang ini kali ya, nendang kelapa gitu ya. Butuhnya yang keras banget, kalau terlalu lembek malah mereka nggak bisa main mungkin. Nah pernyataan di Java Post ini mereka sebutkan kayak gini, bola terlalu lembut, di Indonesia kami bermain dengan bola keras katanya gitu. Dan pada saat itu, menurut pengakuan tim dari Indonesia juga, mereka udah sempat protes. Namun, wasit dari Prancis yang bernama Roger Conry itu tidak memperdulikan protes dari tim Indonesia dan meninggalkan bola tersebut di lapangan, melanjutkan permainan. Dan menurut pengakuan orang Indonesia juga, bola tersebut merupakan pilihan dari orang Hungaria, bukan kesepakatan bersama katanya. Walaupun ya Indonesia kalah di dalam Piala Dunia FIFA di saat itu, namun FIFA tetap mencatat Indonesia merupakan negara yang pernah lolos ke putaran final Piala Dunia, ya namun dengan jumlah pertandingan paling sedikit. Nah sekarang kita masuk ke kasus yang kedua yang akan kita bahas, yaitu adanya penolakan dari Indonesia terhadap Israel. Seperti yang gue katakan tadi ya, penolakan terhadap Israel di dunia sepak bola itu nggak cuma terjadi saat ini, udah pernah terjadi di zaman dahulu. Dan ini diucapkan langsung oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu I.R. Soekarno. Nah sekarang kita bahas secara lengkap nih. Kejadian yang akan kita bahas ini terjadi setelah beberapa tahun Indonesia untuk pertama kali mengikuti Piala Dunia. Nah, kejadian ini pada tahun 1958. Pada saat itu, Timnas Indonesia itu berhasil melaju ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 tersebut. Indonesia yang sebelumnya bertanding membawa nama Hindia Belanda untuk pertama kalinya ikut serta dalam kualifikasi Piala Dunia dengan memakai nama Indonesia. Karena 1958 kan kita sudah proklamasi, sudah merdeka gitu ya. Dan nama Hindia Belanda sudah resmi diganti menjadi Indonesia. Di saat itu ada hal yang mengejutkan datang dari Presiden Soekarno yang memerintahkan Timnas Indonesia untuk menolak tanding melawan Israel. Nah jadi pada saat kualifikasi tersebut, Timnas Indonesia itu berada satu grup dengan Cina. Pada putaran pertama, Indonesia ini sempat melawan Cina dan bermain di Stadion Ikada Jakarta. Jadi di Indonesia di saat itu kualifikasinya. Kerennya, Indonesia itu berhasil menang atas Cina dengan skor 2-0. Dan kedua gol itu dilakukan oleh Andi Ramang, salah satu pemain dari Timnas Indonesia. Sekedar informasi nih geng, lapangan Ikada itu, ini jauh sebelum adanya Senayan ya. Nah lapangan Ikada ini merupakan lapangan Gambir yang dulunya tuh menjadi pusat kegiatan olahraga di Jakarta.
Nah, untuk pertemuan kedua kalinya melawan Cina, mainnya itu gantian. Di saat itu timnas Indonesia berangkat ke Cina dan harus menerima kekalahan dengan skor tipis yaitu 3-4. Jadi Indonesia 3, Cina 4. Dan di saat itu yang mencetak 2 gol masih pemain yang sama yaitu Ramang, dan 1 gol lagi dicetak oleh Endang Witarsa. Nah, karena di sini kemenangannya udah 1 sama nih, akhirnya timnas Indonesia harus menghadapi Cina untuk sekali lagi agar bisa merebut tiket ke babak kedua dalam laga yang berlangsung di Burma yang sekarang disebut dengan nama Myanmar. Dan di saat itu karena Cina dan Indonesia udah sama-sama kuat nih, udah bisa membaca lawannya, akhirnya skor kedua tim itu hanya bertahan di 0-0, jadi imbang. Dan permainan ini pun mengalami perpanjangan waktu, namun hasilnya ya tetap sama. Namun di saat itu timnas Indonesia justru lolos karena memiliki selisih gol yang lebih baik dari fase grup. Jadi Indonesia di saat itu poinnya jauh lebih baik dari Cina. Setelah memastikan lolos ke babak kedua, akhirnya timnas Indonesia ditempatkan dalam satu grup bersama Israel, Mesir, dan juga Sudan. Dan di sini Indonesia harus bisa menang di grup tersebut melawan 3 negara tadi agar bisa lolos ke babak playoff untuk memperebutkan 1 tiket ke putaran final di Swedia. Namun sayangnya ya, impian anak bangsa lagi-lagi harus gugur di saat itu. Tiba-tiba muncullah perintah dari Presiden IR Soekarno untuk tidak melanjutkan keikutsertaan Indonesia dalam Piala Dunia 1958 itu. Karena menurut Presiden IR Soekarno, kalau Indonesia sampai bermain melawan Israel, maka sama saja Indonesia mengakui kedaulatan Israel atau keberadaan negara Israel. Yang dimana di saat itu memang Indonesia sedang pro-pronya terhadap Palestina. Di dalam sebuah pidatonya, Presiden Soekarno secara terang-terangan membela Palestina. Salah satu isi kalimat dalam pidatonya kayak gini: selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel, kata IR Soekarno. Lalu berdasarkan informasi dari laman resmi FIFA, timnas Indonesia di saat itu memutuskan untuk mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 1958 karena tidak mau menghadapi Israel dengan alasan politik. Ya, kalau misalkan kita mundur ke belakang, memang ya kalau dipikir-pikir Palestina ini adalah salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan atau kemerdekaan negara kita Indonesia. Ya, tetapi di dalam hal ini agak gimana ya? Agak tipis nih ya antara membela Palestina dengan mewujudkan mimpi dari para atlet kita gitu ya. Mungkin nih ini menurut bayangan goblok gue doang ya. Andai saja di tahun 1958 itu Indonesia tetap melaju gitu ya ke babak kualifikasi Piala Dunia 1958, gue yakin banget mental pemain bola kita akan jauh lebih baik daripada sekarang. Iya gak sih? Karena kan ya maaf nih, walaupun gue gak paham tentang bola, tapi menurut gue learning by doing atau pengalaman di lapangan gitu ya, itu kayaknya jauh lebih baik daripada teori atau sekedar menonton di layar gitu. Iya gak sih? Yang dimana kalau misalkan kita nih udah pernah turun ke sebuah medan perang, untuk medan perang selanjutnya, medan perang kedua, ketiga, kayaknya kita akan terbiasa dan mengetahui taktiknya tuh harus kayak gimana. Dan andai aja nih ya, di Piala Dunia 1958 ini kita tetap melaju dan berhasil lolos, kayaknya gitu ya, mungkin gak sih Indonesia sampai saat ini mungkin ya sudah beberapa kali lolos lah di Piala Dunia, dan kita selama menonton Piala Dunia gak hanya menonton negara lain, tapi salah satu yang kita tonton adalah negara kita gitu. Ya gak sih? Ini pemikiran goblok gue doang gitu, pemikiran goblok gue doang, bener-bener karena gue gak paham dunia bola gitu ya. Karena kalau gue lihat ya, banyak sekali gitu pemain-pemain Indonesia yang berpotensi. Salah satu contohnya kayak Boas Salosa. Boas Salosa kan sampai berapa kali ditawarkan untuk main ke tim luar gitu kan, yang artinya berarti tim bola Indonesia itu berpotensi ya. Tapi ya wallahualam, kita nggak tahu nih di belakang itu ada apa. Mungkin teman-teman yang mengikuti dunia bola jauh lebih paham, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah. Mohon maaf banget nih kalau misalkan opini gue yang tadi itu ya terdengar agak apaan sih, sotoy karena gue memang tidak paham dunia bola. Oke, kita lanjutkan lagi nih pembahasan tentang ini. Di saat itu geng, sebenarnya nggak cuma Indonesia nih yang menolak untuk bertemu dengan Israel, nggak cuma IR Soekarno doang yang anti dengan Israel di saat itu. Jadi, menurut tulisan Owen McBall di dalam bukunya yang berjudul Football Villains, dia menuliskan kalau Israel ini memang sempat mendapatkan penolakan dari negara-negara lain untuk menjalani pertandingan. Bahkan di saat itu, Turki yang lebih dulu bertemu dengan Israel memilih untuk mundur dari kualifikasi dan mereka tidak mau bertemu dengan Israel.
Sementara Indonesia sebenarnya sudah memberikan kesempatan atau pilihan lain gitu untuk tetap maju dengan mengajukan permohonan untuk menggelar pertandingan di tempat yang netral. Namun hal tersebut sayangnya ditolak oleh FIFA. Dan kemunduran Indonesia, kemunduran Turki justru nggak ditanggapi sama Israel. Mereka malah ya tetap melaju aja. Mereka dengan gampangnya, dengan mudahnya maju ke babak kualifikasi berikutnya tanpa harus mengeluarkan keringat. Lalu di fase-fase selanjutnya barulah disusul oleh Mesir, disusul oleh Sudan yang juga ikut menolak melawan Israel. Israel di saat itu ya tetap melaju. Mereka nggak peduli dan akhirnya mereka bertemu dengan Wallace. Dan Wallace kemudian yang membantai Israel dalam pertandingan kualifikasi tersebut, baik dalam pertandingan di kandang mereka sendiri maupun pertandingan di Israel dengan skor yang sama terus yaitu 2-0. Dan Wallace akhirnya maju ke putaran final Piala Dunia 1958. Dan ternyata nih geng, penolakan terhadap Israel di Indonesia itu terus berlanjut. Jadi setelah tahun 1958, Indonesia kembali tidak dapat bertanding dan harus hiatus panjang dari Piala Dunia karena situasi politik saat itu sedang tidak karuan. Dan Presiden Soekarno juga melarang Israel mengikuti Asian Games tahun 1962 yang diadakan di Jakarta. Di saat itu Indonesia menolak karena tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, dan juga Indonesia menolak memberikan visa kepada para atlet dan juga official dari Israel. Jadi benar-benar ditutup pintu. Dan singkat cerita nih, Indonesia tuh baru bisa kembali berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Dunia itu pada tahun 1974. Namun sayangnya di saat itu ya Indonesia mengalami kekalahan. Dan untuk tahun-tahun selanjutnya ya hasilnya masih sama. Bahkan pada Piala Dunia tahun 2022, Indonesia kembali bertanding di dalam tahap kualifikasi melawan Malaysia, Thailand, Vietnam, Uni Emirat Arab gitu ya. Dan hasilnya ya skuad Garuda Indonesia itu mengalami kekalahan di dalam setiap pertandingan. Kekalahan demi kekalahan tersebut akhirnya membuat Indonesia gagal masuk ke tahap final Piala Dunia tahun 2022. Aduh, sedih sih sebenarnya, tapi ya mau gimana ya geng. Dan juga ditambah lagi ya Piala Dunia U20 ini sebenarnya ya secara kualifikasi tim kita tidak lolos juga. Cuman ya ada kesempatan besar untuk bisa bermain karena mendapatkan slot tiket gratis gitu ya kalau kita di saat itu menjadi tuan rumah. Namun sayangnya ya semuanya berakhir. Oke, semoga nih kedepannya kita doakan sepak bola Indonesia terus maju gitu ya. Hal pertama yang harus diperhatikan gak cuma skill dari para atletnya, tetapi juga moral para supporternya. Karena seperti kita ketahui ya, banyak sekali orang yang menilai sepak bola ini lebih berharga dari nyawa. Sudah berapa ratus atau mungkin ribu kali ya nyawa-nyawa para supporter yang melayang hanya gara-gara sepak bola. Kita doakan semoga persepak bolaan Indonesia semakin lebih baik ke depannya. Amin.